Shalom teman-teman, kita jumpa lagi. KL, gimana kabarnya? Luar biasa. Kalau Kak Yoyo gimana nih kabarnya? Sama dong, luar biasa baiknya. Kalau teman-teman di rumah, luar biasa kah? Luar biasa dong pastinya. Karena hari ini hari yang sangat luar biasa, aku sama Kak Elia mau ajak kalian di rumah bersama-sama menyanyikan lagu na 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 na. Teman-teman tahu kan kalau kita di sini sangat istimewa di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu istimewa dengan semangat dan penuh kesungguhan.
Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Yang pasti luar biasa kan? Puji Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya adik-adik duduk diam dan mendengarkan cerita kakak. Oke? Siapa di sini yang pernah naik jet coaster? Di dunia fantasi, di Jakarta sana, kita dapat beberapa jet coaster, halilintar, alap-alap, dan Niagara. Ayo, siapa yang pernah naik ketiga jet coaster itu? Yuk, adik-adik kita akan membayangkan. Kita membentuk barisan dua-dua. Kita akan naik jet coaster sekarang. Kalian bisa mengajak kakak, adik, mama, papa, atau teman kalian. Kalian duduk seolah-olah sedang menaiki jet coaster. Dan ikuti instruksi kakak ya. Selamat datang di wahana permainan halilintar. Siapkan diri Anda, segera pasang sabuk keselamatan Anda demi keamanan Anda. Periksa kembali sabuk pengaman Anda. Halilintar mulai bergerak perlahan, menaiki puncak lintasan. Setelah beberapa saat jet coaster sampai di puncak lintasan, dan jet coaster mulai turun menukik kencang.
Dalam kecepatan tinggi saat menuki, jet coaster tiba-tiba belok ke kanan, lalu membelok lagi ke kiri. Dan tiba-tiba jet coaster mulai menanjak lagi perlahan sambil berbelok ke kanan. Jet coaster kembali melaju turun ke kiri bawah dengan kencang dan tiba-tiba berhenti. Posisi halilintar kembali normal. Akhirnya kita sudah sampai di akhir permainan. Silahkan lepas sabuk pengaman Anda. Terima kasih sudah menggunakan wahana permainan halilintar. Wah, gimana adik-adik? Asik sekali bukan? Tahukah kamu bahwa hidup murid-murid Yesus seperti jet coaster itu? Pernah naik, tapi juga turun. Bayangkan, ya, andaikan kamu tinggal bersama seseorang yang sangat hebat dan begitu berkuasa. Tangannya berkuasa, mulutnya berkuasa, segala tentang orang itu berkuasa. Ketika tangannya menyentuh orang buta, maka orang buta itu bisa melihat. Ketika tangannya menyentuh anak yang sudah mati, anak itu hidup kembali. Ketika mulutnya memerintahkan angin dan badai untuk tenang, seketika itu juga angin dan badai diam. Ketika mulutnya memerintahkan orang yang sudah mati berhari-hari dan sudah dikubur untuk bangkit, maka orang itu bangkit. Dan bayangkan, bila dia tinggal bersama kamu, kira-kira akan jadi seperti apakah hidupmu? Apakah kamu perlu merasa takut? Tentu tidak ya. Nah, itulah yang dialami murid-murid Yesus. Mereka sangat bangga dengan guru mereka. Tidak ada yang mereka takuti, karena ada guru mereka yang berkuasa yang siap membantu mereka. Mereka adalah orang-orang yang super pede. Coba lihat nih gambar ini. Kita bayangkan murid-murid Yesus mungkin seperti kucing kecil itu ya. Walaupun kucing itu harus lewat di depan berpuluh-puluh anjing ganas, tapi dia lewat dengan santai dan super pede. Kucing itu sama sekali gak takut dikejar dan dimakan oleh anjing-anjing ganas itu. Demikian dengan murid-murid Yesus juga pasti super pede waktu itu. Karena Yesus yang berkuasa dan bisa melakukan apapun selalu bersama-sama dengan mereka. Namun, satu kali guru mereka menyampaikan kabar yang mengejutkan dan menyedihkan. Yesus bilang bahwa dia harus mati. Yesus harus mati sebagai ganti dosa dunia. Murid-murid tidak terima. Mereka sedih, bingung, panik, mungkin juga tidak percaya pada apa yang mereka dengar. Tidak ada cara lainkah? Kalau guru mati, bagaimana dengan kami? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Guru tidak boleh mati. Nasib kami bagaimana kalau guru mati? Tidak boleh. Guru tidak boleh mati. Kalau guru mati, kami semua tidak bisa apa-apa. Mungkin kalimat-kalimat inilah yang keluar dari mulut para murid. Itu seperti seorang anak kecil yang sudah terlanjur bangga dan mengandalkan ayahnya yang hebat. Lalu tiba-tiba ayahnya berkata, "Nak, ayah minggu depan harus mati." Nah, perasaan anak itu pasti sedih sekali, bingung, dan mungkin ia ingin sekali mengusahakan segala cara supaya ayahnya tidak jadi mati. Dan
betul apa yang dikatakan Yesus, guru mereka. Yesus yang selama ini hidup bersama mereka dan melakukan banyak mujizat, mati di atas kayu salib. Betapa hancur hati mereka. Selama ini, mereka tidak pernah sendiri. Mereka tidak takut apapun. Tapi sekarang mereka seperti anak yang hilang. Bingung, sedih, ketakutan. Bagaikan jet coaster yang tadi kita mainkan bersama. Saat itu, hidup murid-murid seperti sedang turun ke rel yang paling bawah. Tapi suatu hari, hidup murid-murid Yesus tiba-tiba bagaikan jet coaster yang naik ke atas. Setelah ketakutan karena harus turun ke bawah sekali, tiba-tiba hati mereka seperti mendapat kelegaan karena mereka mendengar kabar yang sangat membahagiakan. Guru mereka, Yesus yang berkuasa itu, bangkit dari kematian. Kalau Yesus bangkit, artinya Yesus tidak mati lagi. Murid-murid senang sekali. Kalau dulu Yesus membangkitkan orang mati, sekarang Ia sendiri yang sudah bangkit dari antara orang mati. Wow, dahsyat! Namun, tidak sampai 10 hari, guru yang mereka andalkan itu kembali berkata bahwa dia harus pergi jauh. Ia harus pulang kembali ke surga, tempat dia berasal. Karena ia harus menyiapkan tempat bagi murid-muridnya dan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, kira-kira bagaimana ya perasaan murid-murid Yesus? Pasti mereka merasa sedih lagi. Mungkin mereka berpikir, kalau Yesus sudah kembali, kenapa Ia harus pergi lagi? Bagaimana dengan kami semua di sini? Tapi, puji Tuhan, syukur kepada Allah kita. Sebelum Dia pergi, Yesus memberikan janjinya kepada murid-murid. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus berjanji bahwa walau Dia tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik, namun Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong dalam hidup mereka. Bahkan Roh Kudus ini akan tinggal dalam hidup mereka. Walau mereka tidak akan melihat Roh Kudus secara fisik, tapi kuasanya akan mereka rasakan. Setelah itu, Yesus memberi perintah agar mereka menunggu kedatangan Roh Kudus sambil berdoa di Yerusalem. Murid-murid pun terpaksa melepaskan kepergian guru mereka. Dengan harap-harap cemas, mereka kembali ke Yerusalem, berdoa dan menantikan apa yang guru mereka janjikan. Bahkan mereka penasaran karena Yesus berkata bahwa lebih baik Yesus pergi supaya Roh Kudus turun dan memenuhi hidup mereka. Seperti apakah karya-karya Roh Kudus? Seberapa berkuasakah Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus begitu penting? Murid-murid penasaran. Mereka menunggu dan menunggu. Dan tahukah kalian, janji yang sama juga diberikan kepada kita. Roh Kudus datang dan tinggal dalam hidup kita. Yesus berkata, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bahkan, Ia juga mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus yang telah Engkau utus untuk menyertai dan tinggal dalam hidup kami. Roh Kudus yang menuntun setiap kami untuk belajar mengerti segala sesuatu dan mengingatkan kami
agar kami senantiasa hidup benar sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 26. Kita akan baca ayatnya bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Bagaimana dengan kalian? Sangat diberkati? Wow, puji Tuhan sekali. Kalau kalian semuanya sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk menggambar. Kira-kira menggambar apa ya? Kira-kira apa? Minggu kemarin kita sudah membuat lambang Roh Kudus berupa api. Sekarang lambang Roh Kudus yang lain apa? Betul sekali, burung merpati. Hari ini kakak akan mengajak kalian untuk kita membuat burung merpati. Yuk, sebelum kita membuat, apa saja yang harus kita siapkan? Adik-adik siapkan dulu buku gambarnya ya. Ada kan di rumah kalian? Pasti ada. Terus kalau di rumah tidak ada buku gambar bagaimana? Kalian ambil buku yang sudah tidak terpakai, kita gunakan sampulnya yang berwarna putih. Setelah itu tentu saja kita menggunakan alat tulis untuk membuat pola. Setelah itu apa ya? Kita juga menggunakan gunting untuk memotong pola. Setelah itu apa adik-adik? Kita akan menggunakan seutas tali ya. Kita akan menggunakan seutas tali supaya burung merpati kita bisa terbang. Nah, yuk kita mulai ya. Nih, kakak sudah siapkan. Kakak menggunakan spidol ya adik-adik. Ya, siap semuanya, sudah siap? Ya. Pertama kita buat garis lengkung seperti ini adik-adik. Ya, kita buat garis lengkung. Terus kita buat lagi garis lengkung. Nah, seperti ini. Adik-adik sudah bisa? Aku pasti bisa. Setelah itu kita buat garis lengkung kecil. Kita buat garis miring seperti ini adik-adik. Kita bikin lengkung lagi. Garis lengkung kecil. Nah, seperti ini. Kita buat lengkung terus ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Nah, garis miring lagi nyambung ke sini. Sangat mudah sekali adik-adik. Jangan lupa kita beri mata di sini. Burung merpatinya sudah jadi. Lalu kita ambil gunting. Hati-hati adik-adik kalau bermain gunting. Kita potong mengikuti garis pola tadi. Nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Jangan lupa di atas kita beri lubang, di bawah kita juga beri lubang. Kita ambil seutas tali tadi. Kita ambil, kita tali, masukkan tali di lubang yang atas. Nah, kita tali ya adik-adik, kita tali.
Nih kita tali seperti ini tadi adik. Bisa kan main tali? Nah, akan seperti ini. Nah, setelah itu yang bawah kita beri tali juga. Ya, kita tali juga seperti ini. Sangat mudah sekali adik-adik. Nanti bentuknya akan seperti ini. Lalu pola yang paling bawah nanti kita tempel ayat spa kita. Ya, kita bisa buat bentuk apapun. Kita tulis ayat spa kita di sini, kita tempel di sini. Ya, nanti kalian bisa gantung di depan pintu rumah, di depan pintu kamar kalian. Nah, sangat mudah sekali adik-adik. Kalian bisa? Puji Tuhan sekali kalau kalian bisa ya. Kalau kalian ada kesulitan, bisa kalian minta tolong mama, papa, kakak atau siapapun yang ada di rumah kita. Nah, adik-adik, selamat mencoba. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.